Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan ya. Kali ini kita akan membahas bagian pada metode penelitian itu, yaitu tinjauan literatur ya. Tinjauan literatur itu sangat penting guna untuk mendasari langkah-langkah pada penelitian kita yang akan kita laksanakan ya. Nah, sebenarnya definisi tinjauan literatur itu seperti apa sih? Oke. Literatur review atau tinjauan literatur adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang kita publikasikan atau dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber sekunder ya pada suatu topik penelitian ya, baik itu mengevaluasi penelitian yang terkait dengan masalah kita ataupun dokumentasi penelitian. Nah, dalam tinjauan literatur kita akan mencari dasar-dasar dari variabel yang akan kita angkat dan akan kita teliti ya. Nah, pada pertemuan kali ini atau pembahasan hari ini saya nanti akan menunjukkan kepada mahasiswa sekalian bagaimana caranya kita mencari sumber-sumber literatur secara umum. Pada penelitian bisnis umumnya manajer-manajer itu menggunakan literatur berupa publikasi penelitian yang dipublikasikan oleh publisher-publisher atau jurnal-jurnal yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian kita lanjutkan lagi, adapun sumber-sumber literatur penelitian ini bisa bersumber dari big data atau sumber data. Data-data ini bisa bersumber dari perusahaan itu sendiri, dari lembaga-lembaga yang lain ataupun lembaga di luar dari perusahaan. Kemudian bisa berupa dari buku teks, buku-buku teks yang sudah dipublikasikan oleh ahli-ahli ya. Sebagai contoh dalam bidang pemasaran itu Kotler ya, Peter F. Drucker dan lain sebagainya. Kemudian berupa jurnal. Jurnal di sini adalah hasil penelitian yang sudah direview oleh tim-tim asesor, yang mana jurnal ini banyak sekali jenisnya yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada disertasi, proceeding atau seminar, kemudian naskah yang tidak dipublikasikan, laporan, kemudian surat kabar, dan juga dari internet. Nah, ini adalah sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai literatur penelitian kita atau yang bisa menjembatani, yang mendasari dari masalah yang sedang kita carikan solusi. Oke, pencarian literatur ya. Ini saya contohkan dalam pencarian literatur. Salah satu contohnya itu adalah jurnal elektronik ya. Oke, sekarang pastikan mahasiswa sekalian itu terkonek pada internet ya. Untuk Indonesia biasanya kita cari bisa melalui Sinta ya. Kita ketik aja Sinta 2 ya. Kita cari Sinta di sini, kita klik. Nah, di sini merupakan database dari jurnal-jurnal yang terakreditasi secara nasional. Ya. Di sini ada 6 standar akreditasi, yaitu standar Sinta 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, sekarang contohnya kita akan mencari penelitian itu bidangnya adalah bidang manajemen. Kalau kita mencari bidang manajemen, maka silahkan ketik saja di sini. Kita ketikkan di sini bidangnya manajemen. Kita klik saja, nanti akan muncul berbagai jenis ya publisher ya. Ingat di sini adalah publisher atau yang menerbitkan jurnal-jurnal kita. Ya. Contohnya kita buka di sini adalah Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa. Kita klik saja di sini. Nah, barulah kita akan menemukan berbagai macam judul penelitian yang telah diteliti oleh peneliti seluruh Indonesia yang sudah terakreditasi di sini ya. Kita bisa lihat ada sekitar 183 artikel jurnal yang bisa kita jadikan sebagai rujukan ya dari masalah yang sedang kita teliti. Contoh, penelitian kita sedang meneliti tentang kepuasan. Kita lihat di sini ada kepuasan banyak sekali di sana. Ya. Nah, silakan kita klik di sini ya.
kita klik. Sekarang akan ada banyak sekali atau judul yang kita klik tadi akan muncul. Barulah kita klik di sini. Nah, ketika berhasil, maka jurnal ataupun literatur review sudah kita dapatkan di sini, ya. Nah, ini contohnya. Ini penelitian dilakukan oleh Syarif Hidayat dari Universitas Swadaya Gunung Jati dengan judul penelitiannya pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dan turnover intention. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai rujukan, bisa kita jadikan sebagai landasan teoritis kita seumpama atau apabila kita meneliti tentang kepuasan atau komitmen organisasi atau turnover intention. Jadi tinggal dicari apa sih hasil yang kita lihat, atau setelah kita dapatkan jurnal ini apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk itu atau untuk menjawab pertanyaan itu, maka nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya membedah jurnal itu sendiri, ya. Untuk saat ini Anda sudah tahu bagaimana cara mencari jurnal-jurnal yang memiliki kualitas yang bagus atau yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Bisa kita lihat melalui Sinta, ini dari pemerintah, ya, atau mau yang lebih bagusnya lagi kita buka Scopus. Tapi kalau Scopus ini itu berbayar, ya, tetapi kalau Sinta ini free. Nah, saya lebih menyarankan mahasiswa sekalian untuk mencari jurnal-jurnalnya, silahkan buka saja Sinta dari Kementerian Ristek dan Rekbrin ini, ya, dari pemerintah. Silakan dicari sesuai dengan variabel yang sedang kita teliti. Oke. Nah, itu tadi bagaimana secara langsung atau cara mencari literatur menggunakan media jurnal elektronik. Selanjutnya, ini udah kita praktekkan tadi, ya, praktek mencari literaturnya tadi. Pada video selanjutnya akan saya berikan bagaimana cara kita membedah jurnal yang baik agar supaya kita bisa membedah secara secara umum benang merah atau pokok-pokok yang sedang dibahas dari penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain, sehingga penelitian orang lain itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mendasari kita meneliti suatu variabel yang akan kita teliti, ya. Oke. Nah, tidak kalah pentingnya lagi, banyak sekali peneliti atau mahasiswa yang sedikit teledor dan sedikit melanggar, ya, etika, ya. Ada isu etika yang ada dalam penulisan literatur ini, ya. Salah satunya adalah plagiat, ya. Nah, plagiat ini tidak boleh, karena plagiat ini berarti menirukan tanpa sedikit pun merubah atau mensintesis. Mensintesis itu mencari pokok masalah atau pokok ide dari yang dibahas oleh sang peneliti, sehingga kita pindahkan bulat-bulat ke skripsi kita atau dalam literatur review kita. Itu menjadi sesuatu hal yang salah. Ditambah lagi, kita tidak menyebutkan sumbernya siapa, kemudian tahunnya berapa, halamannya berapa, dari mana kita mendapatkannya. Nah, itu menjadi salah satu etika yang perlu kita jaga sebagai peneliti, ya. Nah, plagiat ini sangat penting. Nah, untuk menghindari plagiat ada beberapa tools atau software bantuan yang bisa digunakan. Nah, untuk program studi manajemen itu diberikan cek plagiat itu free kepada mahasiswa sekalian, yaitu Plagiarism Checker X. Ini cukup membantu mahasiswa untuk mengetahui berapa tingkat persentase plagiat kita. Untuk program studi manajemen, ambang batasnya itu harus di bawah dari 30%. Lewat dari itu maka tidak bisa diteruskan, ya. Nah, selanjutnya ada lagi aplikasi namanya Turnitin, kemudian Grammarly dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau Turnitin dan Grammarly ini berbayar. Nah, silahkan nanti jika mahasiswa ingin mendapatkan Plagiarism Checker X, nah nanti bisa dibuatkan aplikasinya atau akunnya, ya, untuk mengecek plagiat. Pada pertemuan selanjutnya, video selanjutnya akan saya berikan video tentang bagaimana cara kita mengecek plagiat kita menggunakan aplikasi Plagiarism Checker X, ya. Nah, itulah tadi
video pembelajaran tentang tinjauan literatur. Intinya tujuan adanya tinjauan literatur itu adalah untuk mendasari masalah-masalah yang ada pada penelitian kita yang kita angkat, agar supaya masalah yang kita angkat itu memiliki pondasi yang kuat untuk kita jadikan sebagai landasan untuk berpikir, ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.